Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, banyak orang Kristen, terutama Katolik, tidak berani menerima tamu dari saksi Yehova. Bahkan kalau ditanya kepada pastor bagaimana menghadapi para saksi-saksi ini, mereka lebih menyarankan untuk tidak bertemu atau menolak mereka. Untuk itu, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghadapi saksi Yehova saat menerima kunjungan mereka di rumah Anda. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saudaraku, biasanya kita akan didatangi oleh orang-orang dengan ciri berpakaian rapi dan membawa tas kerja yang nantinya akan Anda ketahui berisi publikasi dari lembaga Menara Pengawal, organisasi induk dari saksi-saksi Yehova. Meskipun pikiranmu dipenuhi dengan kegiatan sehari-hari, Anda akan segera terdorong ke dalam dialog di tingkat yang jauh lebih tinggi, dialog tentang kekerasan dunia, kendali iblis atas semua sistem pemerintahan, atau surga duniawi di masa depan. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda merasa tidak siap untuk menyelesaikan masalah umat manusia di depan pintu rumahmu, jadi Anda mempertimbangkan untuk berpura-pura tidak ada di rumah. Terlambat. Mereka sudah melihatmu. Anda menarik napas dalam-dalam dan dengan enggan membuka pintu depan. Skenario ini terjadi berkali-kali di rumah rata-rata orang di seluruh negeri. Meskipun kebanyakan orang menganggap kunjungan sepasang saksi Yehova sebagai gangguan, dan gangguan yang paling parah adalah tindakan tidak sopan. Pengalaman itu tidak perlu dianggap menjijikkan. Setelah berdialog dengan sejumlah saksi Yehova, saya telah mempelajari beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berbicara dengan mereka. Berdasarkan pengalaman ini, saya ingin mengajukan 5 hal yang tidak boleh dilakukan dalam pertemuan umum dengan saksi-saksi Yehova. Anda tidak perlu menjadi seorang apologet yang terampil untuk mempraktikkan panduan ini. Panduan ini ditujukan bagi umat Katolik yang pada umumnya yang tidak memiliki pelatihan teologi secara formal. Yang pertama, jangan membanting pintu di depan wajah mereka. Hal sederhana ini dapat menentukan antara hilangnya jiwa saksi-saksi Yehova atau keselamatan mereka. Berhentilah sejenak dan tanamkan di dalam hati Anda. Saya mengatakan ini karena perbedaan antara menutup pintu atau memilih untuk bersikap ramah dan berbicara dengan mereka dapat menentukan antara memberi saksi-saksi Yehova waktu agar kasih karunia Tuhan bekerja melalui Anda atau kehilangan waktu itu selamanya. Saya mendapati bahwa respon yang umum terhadap saksi-saksi Yehova yang sedang melakukan kampanye di lingkungan sekitar adalah bersikap kasar kepada mereka, lalu membanting pintu di depan wajah mereka. Pendekatan ini bukan hanya tidak baik, tetapi para saksi memang mengharapkannya. Lembaga Menara Pengawal menanamkan dalam benak semua pengikutnya bahwa suatu saat dalam kesaksian dari rumah ke rumah, mereka akan mengalami penganiayaan karena memberitakan berita Yehova. Menara Pengawal menunjuk kepada kata-kata Yesus sendiri sebagai bukti klaim mereka. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala macam kejahatan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian pula telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12. Fakta bahwa sistem kepercayaan Menara Pengawal hampir tidak mirip dengan ajaran Yesus yang sebenarnya tidak berperan di sini. Intinya, saksi-saksi diberitahu oleh organisasi mereka untuk siap menghadapi pelecehan dan perlakuan kasar karena mereka mengalaminya. Hal ini hanya memperkuat loyalitas dan keyakinan mereka kepada Menara Pengawal karena telah meramalkan perilaku seperti itu. Sebaliknya, bunuhlah mereka dengan kebaikan, bersikaplah semurah hati dan seramah mungkin, karena lama setelah mereka mungkin melupakan apa yang Anda katakan kepada mereka, akan mengingat bagaimana Anda memperlakukan mereka. Yang kedua,
jangan berdebat atau berdebat mengenai doktrin tertentu dengan saksi. Faktanya, melontarkan ayat-ayat Alkitab bolak-balik dengan seorang saksi Yehova untuk membuktikan suatu doktrin tidaklah produktif. Ia telah dikondisikan untuk hanya menerima interpretasi dari menara pengawal atau atas kitab suci. Dari sudut pandang saksi Yehova, Anda tidak sedang memperdebatkan makna teks Alkitab, melainkan otoritas agama di balik interpretasi tersebut. Karena ia dikondisikan untuk menerima menara pengawal sebagai satu-satunya saluran komunikasi Allah di bumi. Kemampuan Anda untuk menggunakan bahasa Yunani Alkitab kemungkinan besar tidak akan berarti apa-apa. Saksi Yehova hanya akan menggunakan garis partai untuk setiap bagian yang dibahas. Ia lebih dari siap untuk mengonfirmasi Anda dengan doktrin-doktrin utama, dengan penekanan khusus kepada nilai Yesus dan juga Tritunggal. Dua bidang inilah yang paling banyak dihabiskan saksi-saksi Yehova untuk mempersiapkan diri agar Anda tunduk secara doktrinal dengan serangkaian ayat Alkitab yang dikutip di luar teks dan disalah-tafsirkan sepenuhnya. Dan percayalah, rata-rata saksi Yehova telah melontarkan ayat-ayat ini begitu sering sehingga ia dapat mengutipnya dengan mudah, bahkan sambil bergelantungan di udara. Kecuali Anda cukup familiar dengan ayat-ayat ini dan memahaminya dengan benar seperti Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 10 ayat 30, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, dan Roma 9 ayat 5 sebagai sebuah contoh. Penafsiran saksi-saksi Yehova akan terdengar meyakinkan. Mereka sangat ingin memperdebatkan kedua doktrin ini, khususnya karena keduanya merupakan inti dari apa yang kita orang Kristen yang mempercayai. Jadi, jangan temui mereka di wilayah mereka sendiri. Ini memberi mereka keuntungan sebagai tuan rumah. Apa yang harus Anda lakukan jika mereka mengangkat salah satu topik ini? Kita lanjutkan ke bagian ketiga. Jangan biarkan saksi melewati presentasi yang sudah dilatih. Ingatlah bahwa murid-murid yang terlatih dengan baik di depan pintu Anda telah menjalani pelatihan dan pengalaman yang ekstensif dan memimpin pertemuan seperti ini. Oleh karena itu, Anda perlu mengalihkan perhatian mereka di mana jawaban-jawaban standar mereka. Ayat-ayat Alkitab yang dihafal dan presentasi yang sudah disiapkan tidak akan menguntungkan mereka. Saya tidak menyarankan untuk bersikap kasar kepada tamu Anda, memotong pembicaraan mereka, atau memotong poli percakapan. Saya mengatakan bahwa Anda harus dengan bijaksana mengalihkan diskusi ke topik lain. Misalnya, Anda bisa mempertanyakan bagaimana mereka sampai bergabung dengan menara pengawal, atau apakah mereka pernah menjadi anggota denominasi lain, atau mereka pernah menjadi anggota gereja lain sebelum menjadi saksi Yehova. Dan jika iya, mengapa mereka berpindah? Mintalah mereka menceritakan secara konkret bagaimana menjadi saksi Yehova yang telah meningkatkan kualitas hidup mereka. Mintalah mereka menceritakan kisah mereka agar mereka dapat berinteraksi secara personal. Sebesar apapun indoktrinisasi yang telah dilakukan menara pengawal, hal itu tidak dapat menghilangkan sisi kemanusiaan para saksi. Jadi, buatlah hubungan yang selaras. Setelah mereka berbagi sesuatu tentang diri mereka sendiri, lakukan hal yang sama. Ceritakan kisah Anda sendiri tentang bagaimana Anda bertemu dengan Kristus melalui gerejanya. Ceritakan perjalanan iman Anda sendiri. Bicarakan bagaimana Kristus nyata bagi Anda. Kata-kata Anda tidak perlu mewah atau terlalu teologis. Ketulusan adalah sesuatu yang sangat berarti. Setidaknya, kesaksian Anda seperti itu akan menunjukkan kepada saksi-saksi Yehova bahwa meskipun Anda mempraktikkan dari sudut pandang mereka, sistem kepercayaan yang tercemar paganisme, Anda tetap terhubung dengan Kristus secara nyata. Hal itu akan memberi mereka bahan untuk berpikir. Yang keempat, jangan biarkan saksi mengangkat banyak isu dan membuat Anda teralihkan. Salah satu aturan utama dalam berbincang dengan saksi-saksi Yehova adalah membahas satu topik teologis pada satu waktu. Jika saksi-saksi Yehova yang datang ke rumah Anda mulai kehilangan arah di dalam percakapan, bisa dipastikan akan terjadi sedikit perubahan topik. Saya bahkan berani mengatakan bahwa para saksi sendiri mungkin tidak menyadarinya. Hanya saja pelatihan mereka begitu efektif sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melakukan perubahan ini ketika calon pengikut mulai menguasai.
Pada titik ini, otak Anda tidak hanya mengirimkan sinyal merah dan memperingatkan Anda tentang perubahan tersebut. Dalam pertemuan saya dengan para saksi, pengalihan topik ini hampir selalu terjadi. Waspadalah, ini merupakan indikasi bahwa Anda cukup efektif dalam menyampaikan suatu kesulitan. Jadi, tetaplah fokus. Ketika hal itu terjadi, biarkan para saksi menyelesaikan alur pemikiran mereka. Lalu, dengan sopan, sampaikan bahwa meskipun Anda tertarik untuk membahas masalah lain, Anda akan setuju untuk melakukan di lain waktu. Pendekatan ini memiliki manfaat tambahan, yaitu memastikan kunjungan kembali dari saksi-saksi Yehova, memungkinkan Anda untuk berdialog lebih lanjut dengan mereka. Dan dengan catatan jika Anda berani dan terus mengembangkan diri. Pendekatan ini juga akan memberi Anda waktu untuk melakukan riset tentang topik tertentu yang telah diangkat atau topik yang sedang Anda diskusikan. Yang terakhir adalah jangan percaya versi Alkitab Saksi Yehova atau terjemahan dunia baru. Dengan menghasilkan terjemahan Alkitabnya sendiri, lembaga Menara Pengawal mampu menjaga doktrin-doktrinnya tetap ketat bagi para anggotanya. Teksnya telah diubah, bahkan bisa dikatakan dimutilasi, sehingga mendukung banyak doktrin utama Menara Pengawal yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan saksi Yehova, atau bahwa terjemahan dunia baru dihasilkan oleh sebuah komite yang terdiri dari 5 saksi yang tingkat tinggi. 4 diantaranya tidak memiliki pelatihan dalam bahasa-bahasa Alkitab. Yang kelima hanya belajar bahasa Yunani selama 2 tahun di perguruan tinggi. Setiap orang yang berakal sehat akan menyimpulkan bahwa penerjemah seperti itu sangat kurang pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas sepenting menerjemahkan kitab suci. Saksi Yehova akan bersumpah bulat-bulat bahwa terjemahan dunia baru bebas dari bias doktrinal dan mereka sungguh-sungguh mempercayainya. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa ini sama sekali tidak benar. Tanpa harus menguasai bahasa Yunani Alkitab, Anda tetap dapat menimbulkan keraguan dalam benak saksi Yehova tentang versi Alkitab mereka. Misalnya, ketika seorang saksi Yehova membacakan sebuah bagian dari terjemahan dunia baru, Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, kedengarannya berbeda dari Alkitab saya. Boleh saya bertanya versi apa yang Anda gunakan? Ketika ia mengidentifikasi sebagai terjemahan dunia baru, Anda kemudian dapat mengajukan serangkaian pertanyaan tentang kendala dan keilmuan karya ini. Berbekal pengetahuan tentang komite penerjemah, ajukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana Anda tahu bahwa terjemahan ini benar? Seberapa penting bagi seorang penerjemah Alkitab untuk mengetahui bahasa-bahasa Alkitab? Apakah Anda akan mempercayai terjemahan yang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pelatihan di bahasa Ibrani dan juga Yunani? Untuk pertanyaan ini, Anda dapat menggunakan analogi tentang apakah akan mempercayai seorang ahli bedah yang akan mengoperasi Anda, tetapi hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman di dalam prosedur yang akan dilakukannya. Lalu, seberapa pentingkah bagi orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga kesejahteraan rohani kita untuk memiliki pelatihan dan juga pengalaman yang tinggi di bidangnya? Tujuan Anda di sini adalah untuk membangkitkan keraguan di benak saksi-saksi Yehova tentang kendala terjemahan dunia baru. Namun jangan menyerang terjemahan mereka. Beberapa pertanyaan yang diajukan dengan cermat dan strategis akan jauh lebih bermanfaat daripada serangan frontal terhadap sesuatu yang dihargai oleh para saksi. Saya ingin memberikan sebuah wawasan terakhir dari kelima hal yang tidak boleh dilakukan ini. Perlu diingat bahwa ini bukanlah metode yang ampuh untuk menggunakan kekuatan magis untuk mengaruhi saksi-saksi Yehova Anda pada pertemuan pertama. Anda tidak akan bisa membatalkan dalam 15 menit di depan pintu Anda apa yang telah dilakukan lembaga Menara Pengawal selama bertahun-tahun di dalam benak tamu Anda. Namun, panduan ini bisa menjadi titik awal. Panduan ini dapat membekali Anda dengan sesuatu yang bermanfaat dan praktis saat bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ingatlah juga bahwa mengubah hati saksi-saksi Yehova pada hakikatnya adalah karya Roh Kudus, dan bahwa Anda dan saya sangat diberkati karena telah digunakan sebagai alatnya di dalam proses tersebut. Demikian saudaraku, semoga menambah pengetahuan Anda untuk menghadapi para saksi Yehova. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.